bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh hari ini, pagi hari ini, hari Selasa tanggal 16 November 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu menemani kami. Di pagi hari ini pun kami yakin Tuhan selalu memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi penuntun dan kekuatan bagi hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat yang ke-15. Salam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, menjuah-juah bagi semua jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan dan yang juga menyaksikan channel YouTube ini yang setia selalu setiap pagi dari hari Senin sampai Sabtu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca dari ataupun mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan bagi kita tadi dari Yakobus 4 ayat yang ke-15, di sini secara penafsirannya mungkin berbicara tentang ketidakpastian hidup gitu ya. Kita tidak akan pernah bisa menerka apa yang terjadi di masa depan, tidak akan pernah bisa memprediksi, memperkirakan. Yang pasti kalau dari Yakobus 4 ayat 15 yang menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini adalah apa yang bisa kita dapatkan, jalani saja hidup ini sambil terus berpengharapan, bersandar kepada Tuhan. Kita mengerjakan bagian kita dan kita menyerahkan bagian yang lain yang tidak bisa kita kerjakan, itu yang tidak mampu kita tempuh karena mungkin ada hal-hal yang buntu, itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita di sini mau mengakui akan keterbatasan kita, begitu. Ketika kita menyadari ada keterbatasan kita dan ketika kita meminta kekuatan dari sumber yang tak terbatas itu yang merupakan Tuhan, maka di situ kita sudah belajar tentang bagaimana mengimani, belajar beriman di tengah-tengah ketidakpastian hidup. Maka di tengah-tengah ketidakpastian hidup ya, kalau dari Yakobus 4 ayat 1 kalau dari Yakobus 4 ayat 15 ini, maaf ya, mau mengatakan ya terus saja berkarya, kerjakan apa yang bisa dikerjakan, berprestasi, berbuah, seperti itu, produktif dalam perjalanan kehidupan kita ya. Jadi Yakobus pun mengatakan bahwa ketidakpastian dalam hidup ini tidak menjadi alasan untuk takut bertindak, melakukan hal-hal yang positif.
ketidakpastian. Walaupun kita tidak bisa memprediksi apa yang pasti, tidak bisa karena kita terbatas seperti itu. Jadi ini adalah alasan kita untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Allah, sang sumber kekuatan itu. Jadi renungan ini mau mengatakan kepada kita, inilah tanda dari seorang manusia yang berpikir serius, bahwa dia menyusun rencana-rencananya dengan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Katanya seperti itu, dengan ketergantungan penuh kepada Tuhan, ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Masa lalu sudah lewat, masa depan kita belum tahu. Apa yang perlu kita dapatkan? Masa kini. Nikmatilah masa sekarang. Masa kini kita itulah pemberian Tuhan yang terbaik. Dan kalau boleh saya tambahkan dalam renungan ini, apa yang terbaik yang Tuhan beri bagi kita adalah waktu. Kadang-kadang ada dua sudut pandang dalam kita memahami waktu dalam perenungan ini. Ada dua sudut pandang, ya. Dalam ilmu teologi, pemahaman teologi tentang waktu ataupun pengkajian kata waktu itu ada dua, satu kronos, satu kairos. Kalau dari kata kronos lah kita sering familiar sekali di telinga kita ini, berkembang kata kronos itu menjadi kronologi. Seperti kalau kronologi ya orang bekerja, ya dia bangun pagi. Apakah dia bangun pagi dulu berdoa? Nggak tahu, itu kronos kan. Dia bekerja, bangun pagi. Kalau dalam bahasa Karo dia aku gegehi lo banca kuman pandita, itu dalam bahasa Karonya katanya. Itulah kronos. Dia tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah berpikir bagaimana yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dengan membantu orang lain. Dia berpikir, ya aku udah capek bekerja, udah aku pakaikan waktuku, time is money katanya, bukan time is God, kan gitu ya. Dia berpikir time is money. Dia berpikir waktunya adalah untuk uang, bukan waktunya adalah Tuhan, bukan. Dan kalau saya mau mengkorelasikan time is money dengan time is God, artinya kita mencari uang, memang kita harus mendapatkan uang. Tapi ketika kita mendapatkan uang, kita percaya di situ ada kekuatan Tuhan. Maka time is money sama dengan time is God. Time is God sama dengan time is money dengan hal-hal yang positif. Maka kita harus mengerjakan hal-hal yang baik, yang positif, yang berguna. Karena kita ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi orang yang berguna, untuk menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sudah saatnya kita menjadi makhluk pembagi berkat, bukan lagi penerima berkat. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu diberkati oleh berkat Tuhan yang tiada tara itu. Maka pemberian Tuhan yang terbaik dalam hidup ini adalah waktu. Oke, kita punya kronologi hidup kita. Bangun pagi jam 4 mungkin. Seperti itu. Kita mengerjakan pekerjaan kita setiap hari dari jam 7 mungkin sampai jam 5 atau jam 4 sore. Seperti itu. Tapi di tengah-tengah keseharian kita itu, apakah di tengah-tengah keseharian kita itu benar-benar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan memperlihatkan kairos? Kairos itu apa? Memperlihatkan waktunya Tuhan untuk kita bisa menjadi sarana kebaikan Tuhan bagi orang lain. Seperti itu. Jangan-jangan kita hanya datang ke gereja, ya waktunya ke gereja, kita ke gereja, tapi tidak mendapatkan makna dari kita. Dari waktu kita bergereja itu hanya sekedar datang, duduk, diam, pulang, seperti itu ya, tidak menjadi garam dan terang juga. Itu hanya kronos, bukan kairos. Tapi artinya orang yang bijaksana, ya, dia menunjukkan kebijaksanaan seseorang itu ditunjukkan lewat kemampuannya menemukan kehendak Allah di tengah beragamnya kesibukan kesehariannya. Itulah maksud saya. Jadi kebijaksanaan semacam ini melampaui kemampuan mengolah waktu, kronologi tadi. Ya, dia bisa saja, kapan saja dia bisa menjadi orang yang positif. Dia lihat orang yang perlu dibantu, dia bantu. Dia membantu orang lain, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kebijaksanaan semacam ini melampaui kemampuan mengolah waktu, juga mengolah momen atau kesempatan yang Allah berikan secara kairologi. Dan tidak hanya sekedar kronologinya, tapi secara kairos, secara kairologinya itu luar biasa. Jadi dengan kata lain, kebijaksanaan hidup adalah seni menemukan kehendak Tuhan di tengah-tengah tumpukan kesibukan kita. Seni menemukan kebaikan Tuhan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Kebaikan Tuhan itu di tengah-tengah tumpukan kronologi kita, tumpukan kesibukan, tumpukan kronologi waktu kita yang terlalu banyak kita pikirkan untuk diri kita. Seperti itu dia jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari Yakobus 4 ayat 15 ini mau memberikan perenungan bagi kita. Jadilah orang berkualitas. Hanya orang berkualitaslah yang bisa menemukan kehendak Allah dan dia membagikan berkat Tuhan itu kepada orang lain. Seperti itu dia. Jadilah orang yang berkualitas. Jadi ketika kita sibuk, sebenarnya kesibukan kita itu bukan untuk diri kita, tapi sibuk untuk kemuliaan nama Tuhan dengan menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain. Jadi
di tengah-tengah tumpukan kronologi itu tadi, di tengah tumpukan kesibukan kita, kita masih bisa mendapatkan momen membagikan berkat Tuhan kepada orang lain. Jadi kualitas hidup bukan ditentukan banyak atau panjangnya waktu kita, tapi bagaimana cara kita memakai waktu yang Tuhan berikan untuk kebaikan orang lain. Jadi cara seseorang menggunakan atau mengatur waktu adalah tolak ukur, ya, tolak ukur ataupun standar kualitas kita sebagai manusia. Itu cara kita, ya. Ada orang yang suka mengulur waktu, ada yang mengejar waktu, ada yang menyia-nyiakan kesempatan ataupun waktu, ada yang memakai waktu, bahkan ada yang memakai kesempatan di saat kesempatan itu tidak ada. Ada yang memakai waktu itu di saat di saat momen itu tidak ada, tapi dia ciptakan seperti itu. Jadi disinilah kekreatifan kita, daya kreatif kita, daya inovatif kita didorong dengan cara bagaimana kita mengelola pemberian Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pertanyaan bagi kita, di tengah-tengah ketidakpastian hidup yang tidak bisa kita prediksi, apakah kita berserah pasrah ataupun pasrah, ya seperti itu, ya? Apakah kita menyerah, pasrah, ya, atau berserah kepada Tuhan? Kita mengerjakan bagian kita, atau kita serahkan saja sama Tuhan, ngapain pun kita enggak, itu juga nggak bisa seperti itu. Yakobus 4 ayat 15 memberikan pesan yang sangat dalam bagi kita. Pemberian Tuhan yang terbaik dalam hidup ini adalah waktu kita. Kalau tidak ada lagi waktu kita untuk Tuhan, sebenarnya walaupun kita hidup, kita ini mati secara rohani, ya, mati secara rohani. Jadi saya ingin menegaskan bahwa menemukan momen penting tentang kehendak Allah di tengah-tengah rutinitas kita itu sangat penting, tapi saat bersamaan harus dikatakan bahwa menemukan kehendak Allah itu harus kita bisa bagikan kepada orang lain di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka nikmatilah hari, ya, jalani hari ini, masa kinilah pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi terakhir saya katakan, orang yang hidupnya berkualitas adalah orang yang mampu mengubah kesibukannya menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Artinya mengubah atau memanfaatkan menit, jam, dan hari menjadi kesempatan untuk berbuah atau berprestasi atau berguna, berkarya bagi orang lain. Selamat memakaikan waktu untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat sapaan firman pagi hari ini, menguatkan kami, memotivasi kami kembali, menyegarkan kami kembali bahwa esensi kami hidup adalah berguna bagi orang lain, dan Engkau memberikan waktu yang sama bagi kami, semua manusia di dunia ini. Tapi apakah kami mau menjadi orang yang baik, itu ditentukan oleh respon kami. Kau memberikan matahari yang sama, udara yang sama, maka seharusnya orang Kristen merespon dengan cara yang berbeda menjadi orang baik. Hari ini kami mendoakan juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan sapaan teduh pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dia, Tuhan menguatkan dia sehingga dia boleh menjadi berkat, menjadi berguna bagi orang lain. Kami berdoa buat jemaat GBKP Runggun Balikpapan, Kalimantan Timur. Tuhan berkati mereka senantiasa. Tuhan yang selalu melimpahkan rezeki, kesehatan, dan meneguhkan iman percaya. Di tengah-tengah tantangan kami percaya Tuhan yang selalu memberikan hal-hal yang luar biasa, solusi-solusi yang luar biasa bagi mereka. Kami berdoa juga buat hamba Tuhan yang melayani di sana, keluarga Pendeta Jerry Brahmana bersama Nora dan anak-anak. Tuhan juga berkati sehingga mereka juga boleh menjadi berkat di sana. Kami juga berdoa buat Pertua Diaken. Tuhan juga berkati bersama keluarga sehingga mereka boleh melayani dengan baik, terus belajar bagaimana melakukan pelayanan prima bagi jemaat. Berkatilah jemaat GBKP Runggun Balikpapan. Engkau yang selalu menyertai mereka, menuntun mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.